Diam jauh lebih elegan daripada sibuk menghakimi dan mengumbar kesalahan orang lain, kemudian lupa bercermin. Aku dan Kak Arlan kembali pada pekerjaan masing-masing. Pembicaraan dan fakta itu cukup mengejutkan untukku. Kasihan Nasran. Aku yakin dia begitu tertekan, apalagi mengingat papanya yang tidak pernah menunjukkan kasih sayang, ditambah kekasih yang hendak dinikahi malah pergi meninggalkannya untuk selamanya. Sudah ada setumpuk kertas hasil rapat beserta berkas kerjasama yang hendak difotokopi. Aku berjalan menuju lantai 12, berhubung di ruanganku mesin fotokopinya lagi bermasalah. Kok susah ya? Aku melihat seorang perempuan yang kesulitan menarik kertas dari mesin. Mungkin karena terjepit. Aku mencoba membantu. Beruntungnya kertasnya tidak robek. Terima kasih banyak Mbak. Dia tersenyum tulus seraya menerima beberapa kertas fotokopi dari tanganku. Sama-sama. Mbak staf apa? Atau divisi mana? Kok boleh pakai kerudung besar begitu? Maaf, bukan bermaksud apa. Tapi aku nggak pernah jumpa Mbak di sini. Aku tetap tersenyum tipis. Alhamdulillah saya sekretaris. Mungkin karena saya jarang ke kantin atau kalau ke kantor langsung meeting di luar, jadi kita nggak pernah ketemu. Dan masalah kerudung, hal itu tidak menghalangi kerja saya sama sekali di sini. Saya tetap profesional meski memakai pakaian ini, imbuhku. Wah, aku Dipa Mbak, dari divisi produksi. Pengen deh kayak Mbak, bisa istiqomah, apalagi di kantor yang mayoritas pakaian ketat. Susah untuk tetap mempertahankan pakaian syar'i, apalagi lingkungan yang seolah mengatakan untuk jangan istiqomah. Semuanya tergantung niat. Kalau niat sudah kokoh dan tidak goyah, apapun yang terjadi akan terlihat mudah dan bisa dijalani. Meski bisikan setan selalu ada, karena setan sangat bekerja keras untuk menggoda iman seorang hamba yang belum tertancap kokoh, jawabku. Dipa termasuk perempuan yang sudah menutup aurat, memakai kerudung walau tidak lebar, tapi menutupi dada, celana longgar dan kemeja lengan panjang. Tapi itu sudah luar biasa. Karena di kantor ini cuma dia dan aku yang memakai kerudung. Itu sudah sangat baik menurutku. Kapan-kapan kita boleh sharing kan Mbak? Atau Mbak biasa ke kajian mana? Aku boleh ikutan. Saat aku hendak menjawab, seorang perempuan yang memakai rok span di atas lutut dengan kardigan lengan pendek berwarna biru berbisik pada Dipa. Bukan berbisik, tapi menyindir lebih tepatnya, karena suaranya cukup keras, aku bisa mendengarnya dengan jelas. Lo bicara sama dia? Gak salah. Dia wanita yang pernah tidur sama Pak Arlan asal lo tahu. Katanya menatapku tidak suka. Aku mengucapkan istighfar dalam hati. Jadi gosip selama ini ternyata itu. Mereka berpikir aku bisa menjadi sekretarisnya Kak Arlan karena pernah membayangkannya saja sudah membuat dadaku penuh. Jalur ekspres maksudnya. Sekarang aku tahu kenapa semua orang memandangku jijik dan merendahkan. Bagaimana bisa ada rumor seburuk itu tentangku? Jelas itu tidak benar. Masa sih? Kelihatannya alim sama salihah banget. Dia kayak wanita baik-baik. Nggak mungkin lah dia orangnya. Dipa ikutan menatapku tidak percaya. Emang gitu ya? Kerudung besarnya itu jadi tameng atau koper aja. Padahal aslinya mah udah hamil duluan. Kerudung dia jadi penutup tuh kalau perutnya udah besar. Mending kayak gue lah, nggak munafik juga. Mungkin sebagian ada muslimah yang seperti Anda tuduhkan, hamil di luar nikah. Tapi pasti ada alasan yang kuat. Mereka masih punya hati untuk tidak menggugurkan kandungannya. Kalau orang-orang seperti Anda sudah pro dan senior, tinggal gugurkan kan? Makanya kalian tidak punya hati, bicara asal tanpa bukti yang konkret. Sudah jelas siapa yang munafik dan penebar berita kebohongan di sini, telakku. Tapi aku hanya bisa mengucapkan dalam hati, tidak ingin memperkeruh suasana, lantas mengambil fotokopi yang sudah selesai dan meninggalkan mereka berdua. Matahari kian tergelincir menuju peraduan, menyisakan rona jingga di ufuk barat. Aku menyalakan motor menuju pemakaman umum. Sampai di sana, terdiam menatap pusara, bisu tanpa suara. Perlahan cairan dari kelopak mata keluar tanpa sepengetahuanku. Dia lolos begitu saja. Lututku rasanya berubah menjadi pasir. Aku terjatuh memeluk lutut beralaskan tanah.
menangis, menumpahkan semua rasa yang begitu menyesakkan dada. Aku selalu kesini ketika sedang ada masalah. Tidak ingin pulang sebelum perasaanku benar-benar pulih. Tidak ingin menambah beban mama yang sudah banyak. Aku membuka tas dan mengambil foto papa. Di sana, papa sangat tampan, memakai sneakers putih dengan stetoskop yang menggantung di lehernya, kacamata bertengger koko di hidungnya yang mancung bak perosotan. Papa, dalam sepi aku termangu. Akankah kala kita bertemu, kau usap air mata di pipi, kau menepuk pundakku di kala aku menepi. Bisakah kita berganti tempat, aku yang hilang dan kau yang sehat, agar tahu rasanya kehilangan di waktu butuh pelukan erat. Pa, tidak ada lagi kesan, tidak ada lagi sandaran, tidak ada lagi pelukan, hanya tersisa tangis penyesalan. Putri yang pernah pulas dalam gendongan, perlahan lunglai tanpa pegangan, meski aku belum pernah merasakan pelukan hangatmu. Papa, kini jarak kita hanyalah sebatas doa. Kuluruhkan namamu di setiap baiknya, berharap kau bahagia di sana, dalam dekap hangat Sang Maha Pencipta. Apa kabar, Pa, yang berada di bawah gundukan tanah? Kau pejamkan mata, nyenyak hening tak bersuara. Aku rindu dan ingin merasakannya, merasakan suara tutur pintamu, merasakan suapan hangat dari tanganmu. Aku rindu dan ingin sekali mendengar kerasnya ring perintahmu. Alda rindu. Meski di sini aku hanya bisa melihat pusaraka Apkar, tapi aku mampu merasakan keberadaan Papa di sini. Aku ingin merasakan pelukan hangat dari sosok cinta pertama anak perempuan yang sering dikatakan di quotes Instagram. Aku sangat ingin merasakannya. Cucu Oma, aku terkejut karena suara itu terdengar. Suara yang pernah memaki Mama dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Sontak bangkit dan melihat apakah dugaanku benar. Alda, ini Oma, dugaanku benar. Dia perempuan yang sama. Di sampingnya ada perempuan yang usianya hampir sama dengan Mama. Dia adik Papa, Tante Adriana. Tapi tunggu, dari mana dia tahu kalau aku cucunya? Terakhir kali kami bertemu saat usiaku masih 8 tahun. Tidak mungkin dia mengenali wajahku. Kamu pasti terkejut, ya? Kenapa Oma masih mengenali wajah kamu? Jawabannya adalah Mama kamu. Oma yang menyuruh wanita pembunuh itu untuk memotret setiap kegiatan kamu. Jika tidak, Oma tidak akan segan-segan mengambil kamu dari dia. Katanya tersenyum, tapi senyum licik. Aku benci senyum itu. Setiap senyum itu terbit, Mama selalu menangis dan menderita. Siapapun yang tidak suka dengan Mama, aku juga tidak suka padanya, termasuk omaku sendiri. Oma jangan pernah sakiti Mama, Alda nggak akan mau ikut Oma, kataku mundur satu langkah. Oma semakin mendekatiku. Hidup kamu akan terjamin jika hidup dengan Oma, kamu tidak akan kerja lagi, semua fasilitas akan Oma berikan, karena mau bagaimanapun juga, kamu cucu kandung Oma, anak dari Danu yang sudah Mama kamu bunuh. Aku menggeleng keras, Mama bukan pembunuh, Mama perempuan baik, sanggahku tidak terima. Berani sekali kau membentakku. Oma marah dan hendak melayangkan satu tamparan ke pipiku. Aku menutup mata kuat-kuat. Jangan pernah sakiti dia. Aku membuka mata perlahan dan mengerjap beberapa kali, meyakinkan diri sendiri kalau ini bukan mimpi. Karlan, he came back to help me. Karlan menahan tangan Oma. Anda sudah tua, sudah seharusnya menerima segala takdir yang telah ditetapkan Sang Maha Pencipta, bukan malah menyalahkan satu pihak hanya karena masalah yang sama sekali tidak diinginkan oleh Tante Alia. Dia juga tersiksa, bukan hanya Anda, tegas Kak Arlan. Beberapa saat aku terpana sebelum ia menginstruksikan padaku untuk ikut padanya. Aku buru-buru berlari kecil, mensejajarkan langkah dengannya, tapi ia terlalu cepat. Oma hendak mengejarku, namun ditahan oleh Tante Adriana. Anak kurang ajar. Aku masih samar mendengar suara Oma yang marah, tapi tidak kuhiraukan dan terus berjalan di belakang Karlan. Namun tiba-tiba Karlan berhenti melangkah. Untungnya aku tidak buru-buru. Jika tidak, kepalaku sudah pasti terbentur punggungnya. Karlan berbalik. Bisa kita bicara sebentar? Tanyanya. Karlan menunduk gugup. Belum pernah aku melihatnya seperti ini sebelumnya. Tentang apa, Kak? Pekerjaan. Apa besok ada meeting mendadak?
Maaf, tadi aku buru-buru pulang, tapi tepat waktunya. Pulang kok, dengan perusahaan mana kak? Bukan, Kak Arlan dengan tegas menjawab. Ini tentang pertanyaan kakak waktu kita masih SMA dulu. Aku mengernyitkan kening. Pertanyaan waktu SMA? Memang Kak Arlan pernah bertanya dulu? Itu sudah lama sekali. Yang mana kak? Tanyaku lagi. Kak Arlan mengambil napas lalu membuangnya berulang kali, persis seperti orang yang sedang menghilangkan perasaan gugup. Ia juga menggigit bibir bawahnya. Kami berhadapan dengan jarak yang cukup jauh. Berbicara tapi seperti orang yang tidak saling mengenal. Kami tidak berani menatap satu sama lain. Boleh nggak dalam waktu dekat ini kakak silaturahim ke rumah kamu, bertemu keluarga kamu, tanyanya. Aku tertegun mendengar pertanyaannya. Sebentar, ini aku sedang tidak menghalu seperti biasanya kan? Bersambung.